Terima kasih kepada mohon maaf ini baru kita langsung ke pemateri selanjutnya yaitu Bapak Kiai Haji Teguh Dartanto PhD. Mangga para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Aska Hamam Syairoji, Abah Dr. Kiai Haji Arwani Syairoji, Abah Kiai Haji Lukman Hakim MA, Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Barat, dan para pengasuh, para kiai di Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Cewa Aringin Cirebon, para pemateri dan para hadirin semuanya, yang pasti wabil khusus kepada para santri di Pondok Pesantren ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini. Awalnya saya pengen sharing ilmu, tetapi ternyata saya malah banyak belajar dari Abah Kiai tadi. Yang lingkaran kecil, lingkaran besar itu ternyata maknanya dalam. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini, saya bisa banyak belajar. Tadi di sini nanti udah ada banyak pengusaha, mungkin saya akan memfokuskan diri sebagai dekan aja ya. Sebagai dekan fakultas, saya Teguh, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga wakil kepala Lembaga Perekonomian PBNU. Tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Romo Kiai, Abah Kiai, bahwa Indonesia ini kan mimpinya pengen menjadi Indonesia emas ya, atau Indonesia kaya raya, kalau orang NU tambah berkah dan masuk surga, itu kalau NU harus seperti itu. Tapi intinya apa? Tidak ada negara kaya di dunia itu yang enggak pengusahanya itu banyak. Contohnya adalah nomor 1 negara yang pengusahanya banyak itu Amerika. Nomor 2 itu dalam persentase ya, Amerika itu sudah mendekati 10% lebih. Cina nomor 2 itu pengusahanya banyak sekali. Nomor 3 Singapura. Dan Indonesia itu baru 3,5% pengusahanya. Kalau mau kaya seperti Amerika harus sekitar 10-15% kita bisa menjadi negara kaya. Nah, oleh karena itu kita berharap di sini selain jadi pengusaha, tadi saya juga pengen menekankan bahwa santri di sini juga nanti juga saya pengen memberikan motivasi, enggak hanya jadi pengusaha, tapi teman-teman santri ini harus jadi profesional. Artinya nanti kita juga jadi profesional, di mana ini kadang saya miris waktu saya sekolah di Jepang itu sampai orang bingung gitu. Kok ada sih orang NU seperti kamu yang agak pinter gitu. Saya tersinggung juga kan, seolah-olah NU itu sarungan agak bodoh gitu. Pas di sekolah di Jepang, saya sekolah waktu doktor ya gitu, kok ada ya NU kayak kamu gitu. Sama sekarang juga ketika jadi dekan, disangkanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis NU-nya banyak gitu. Terus NU-nya siapa? Ya dekannya aja yang NU gitu, yang lain bukan NU gitu. Sehingga saya berharap nanti teman-teman semuanya yang di sini bisa jadi pengusaha, bisa jadi juga nanti profesional, enggak hanya sekolahnya di UIN, IAIN, tapi kita berharap teman-teman juga datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mumpung dekannya NU, saya punya kebijakan juga, 1-2 orang saya selalu ambil mahasiswa saya dari pondok pesantren. Karena kita pengen bahwa kita kasih kesempatan teman-teman yang santri juga bisa merasakan pendidikan pengajaran di sekolah-sekolah umum seperti UI. Ini kebijakan kami. Alhamdulillah dekan dan juga direktorat kita punya semangat yang sama, kita memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar di tempat kami. Alhamdulillah ada beberapa orang ketika kadang ngumpul gitu, oh ya Pak saya dari santri pesantren ini, alhamdulillah. Kita pengen santri itu ya sarungan nggak apa-apa, tetapi pemikirannya adalah global. Di sini saya nggak akan banyak bercerita, tapi mungkin saya langsung aja ke slide nomor 7. Bagaimana nanti 2 hal, bagaimana saya akan bicara mengenai bisnis, yang kedua adalah bagaimana kita menjadi santri walaupun kita sarungan ataupun kita mengakar kuat di lokal, tapi pemikiran dan kinerja kita sebagai seseorang yang berpikiran global dan profesional. Nah, bisnis itu apa sih sebenarnya? Saya pengen berharap tadi nanti saya bukan pelaku ya, tapi dari sisi teori mungkin dari buku, tapi nanti dari sisi kedua kita bisa belajar langsung dari para pelaku. Bisnis itu apa sih? Ini dari B itu harus berbasis ilmu pengetahuan. Ini penting ya, bisnis itu juga harus didasari dengan pengetahuan. Nggak hanya bisnis itu nggak hanya ikut-ikutan aja, tapi kita harus tahu berapa kira-kira bisnis yang sedang berkembang itu apa. Yang kedua, inovatif.
Pasti yang pengusaha-pengusaha sukses nih, Pak Haji Purnomo ini pasti inovasinya luar biasa. Karena beliau ini sangat lucu, biasanya orang yang lucu itu inovasi dan ide-idenya kreatif. Nah, ya sebagai bisnismen ini juga harus inovatif. Yang ketiga, BIS harus punya strategi. Bagaimana kita memenangkan persaingan, bagaimana kita bisa jualan, kita berstrategi bisa masuk LKPP. Tadi saya dengar ceritanya nih Pak Yai Purnomo nih bagaimana kita cium Hajar Aswad gitu kan. Strateginya seperti apa? Saya nggak mau cerita di sini, tapi memang ini inovatif dan sangat strategik gayanya. Yang kedua BISN, niat yang kuat. Biasanya santri ini harus niatnya yang kuat. Kalau tanpa niat yang kuat nih kadang kita ya mau bisnis nggak bisnis, mau bisnis nggak bisnis. Tapi yang pasti itu harus niat harus kuat. Yang BISNI harus sekarang zamannya harus memanfaatkan informasi dan teknologi. Bagaimanapun nanti saya juga akan terangkan bagaimana gambaran dari bisnisnya orang NU. Ini data ini mungkin juga nanti kita buat membangun kesadaran kita semua, NU harus tampil. Kalau tadi disampaikan dari 100 hanya 5 tahun ke depan nanti jadi 10, 5 tahun ke depan 20 kita, sehingga kita akan menjadi negara maju dengan berbasis para pengusaha-pengusaha santri di Indonesia. Nanti kita semoga yang dari sini ada Pak Haji Purnomo yang lain yang akan muncul dari sini. Yang terakhir adalah bisnis itu, terakhir adalah butuh orang-orang yang supel. Ya, supel ini bisa komunikasi, bisa bergaul dengan orang dan suka silaturahmi. Ini saya rasa keunggulan santri. Santri itu pasti rajin silaturahmi. Ya, karena kata ini adalah silaturahmi mendatangkan rezeki. Rezeki itu enggak harus uang. Saya silaturahmi ke sini saya bisa banyak belajar dari Abah Kiai Lukman dan juga banyak belajar dari Pak Haji Purnomo. Artinya bahwa silaturahmi itu rezeki itu enggak harus di semua semata-mata uang, tetapi ilmu pengetahuan, jaringan itu penting. Nah ini kalau kita suka kan para santri kan singkatan-singkatan bisnis itu ini berbasis ilmu pengetahuan, inovatif, strategi, niat yang kuat, harus paham informasi dan teknologi dan supel. Tetapi ini saya pengen sampaikan bahwa menjadi pengusaha itu butuh kewirausahaan bukan keterpaksaan. Kadang kita itu karena nggak bisa bekerja apa aja, nggak bisa melamar kerja, akhirnya terpaksa jadi pengusaha. Ini ya, terpaksa jadi pengusaha. Saya nggak pengen kita terpaksa jadi pengusaha. Kalau terpaksa jadi pengusaha itu apa? Yang terjadi itu usaha kecil-kecilan, ya, untuk menyambung hidup. Jadi pedagang kecil-kecilan, jadi ini kecil-kecilan. Semuanya serba kecil. Kita nggak pengen santri hanya kecil-kecilan. Kita pengen itu jadi kewirausahaan yang beneran. Artinya benar-benar berusaha. Mimpinya ada menjadi orang terkaya di Indonesia misalnya. Ini yang kita harapkan semuanya. Kita berharap para santri juga punya pemikiran seperti itu. Dan jangan sampai ini, mohon maaf nih kadang di NU ini kadang terkenal juga pengusaha proposal. Nah, ini yang kadang kita kesana tadi disampaikan Pak Abayai bahwa kita kesana kemari jualan proposal. Enggak, saya pengen benar-benar pengusaha dari yang santri-santri di sini nanti benar-benar menjadi pengusaha. Bukan pengusaha karena terpaksa, tapi memang bermimpi menjadi pengusaha dan ingin menciptakan lapangan kerja, ingin menciptakan manfaat bagi masyarakat. Berikutnya mungkin saya akan sampaikan halaman 11. Ini saya ingin menyampaikan, mungkin kecil tapi ingin saya sampaikan bahwa ini adalah surveinya Lakspersdam dari NU. Sekarang NU juga berubah. Ketika mengambil keputusan tidak hanya mendengarkan suara langit tetapi juga menggunakan data. Ini yang saya sangat apresiasi PBNU juga kalau membuat kebijakan sekarang melakukan survei. Datanya seperti apa? Ternyata ini yang sangat miris sekali bahwa sebagian besar ini ya usahanya saudara-saudara kita atau kita, kalau saya mengatakan bahwa orang NU itu hanya yang 25% usahanya itu omsetnya sebulan di atas 5 juta. 75%-nya pengusaha di NU itu kurang dari 5 juta. Ini omset ya, bukan keuntungan. Coba bayangkan kalau 5 juta sebulan
itu hanya 25%, selebihnya kurang dari 5 juta. Kalau untungnya 20% aja hanya kita punya berapa? Punya pendapatan 1 juta. Ini jadi tapi apa? Pengusahanya tadi masih pengusaha kecil dan mungkin ini juga terpaksa jadi pengusaha. Saya nggak pengen seperti itu. Ini adalah data yang ada. Ini pengusaha NU itu seperti ini. Kita nggak pengen Anda santri-santri di sini, ke depan saya pengennya kalau jadi pengusaha ya kelas menengah. Jangan pengusaha yang omsetnya cuma 5 juta. Kalau tadi disampaikan adalah miliar-miliar itu kita harus ke situ. Tapi data yang menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha di kalangan NU itu masih omsetnya 75% kurang dari 5 juta. Ini miris bagi saya. Kita pengennya seperti Haji Purnomo yang udah MM-an. Ada Mas Solikin yang sudah MM-an pengusahanya. Tapi ini datanya seperti ini miris. Permasalahan apa sih yang dihadapi oleh teman-teman kita di pengusaha-pengusaha kecil di NU? Berikutnya Mas. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi dari teman-teman di NU ini adalah permasalahan yang sering dihadapi itu adalah masalah mengenai pelatihan manajemen usaha. Karena tadi usahanya terpaksa itu dicampur aduk antara keuangan rumah tangga sama keuangan usaha. Sehingga ketika bikin tokonya tokonya jadinya uangnya nggak bisa belanja lagi karena dibuat belanja yang lain. Dan tradisi kita juga sama. Kita itu suka ngebon, ya. Udah jualan tetangganya ngebon gitu. Kasihan. Kalau Hiroshima luluh lantak itu karena bom, tapi kalau usaha orang-orang NU toko-tokonya itu mati karena kena bon. Ya, banyak yang ngebon, banyak yang ngutang. Nah, ini harus dihindari ya. Kalau punya tetangganya usaha jangan banyak diutangin. Karena Hiroshima mati karena bom. Tapi kalau toko-toko di NU ini mati karena bon tetangga. Nah, ini yang harus dihindari. Dan yang berikutnya adalah kurang mengenai pemahaman bisnis digital. Ini menurut saya penting harus dilakukan bahwa pengusaha-pengusaha NU juga atau nanti pengusaha-pengusaha kita harus go digital. Nah, bisa di marketplace, bisa di LKPP, ini kan semuanya e-katalog itu kan digital. Artinya memang ini penting, kita harus masuk ke dunia digital, bahwa pengusaha-pengusaha kita ini harus masuk ke dunia digital. Dan yang the next berikutnya adalah saya ingin sampaikan adalah kalau saya selalu mengatakan bahwa untuk menjadi kewirausahaan itu butuh 3M. 3M ini bukan 3 miliar ya, 3M. Yang pertama modal atau uang, money. Ya, butuh modal ya, tapi modal tidak segala-galanya. Karena kita butuh 2M yang lain. Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Ya, pola pikir menjadi pengusaha besar ini penting. Ini yang perlu kita dorong bahwa dari sejak usia dini, sejak dari siswa, sejak dari santri, sejak dari MTS, sejak dari aliyah kita dorong mindset menjadi pengusaha. Ya tadi modal, tapi modal itu bukan segala-galanya, yang dibutuhkan adalah mindset. Mindset menjadi pengusaha, semangat untuk membangun usaha. Jangan semangat menjadi apa? Ya udahlah lulus, nanti santri-santri putri ini lulus nanti enggak jadi pengusaha tapi pergi ke KUA. Kita enggak pengen itu dong. Pengusaha wanita juga butuh kita. Harus jadi pengusaha. Setelah nanti setelah pengusaha besar baru ke KUA. Nah, ya kan? Ya, KUA itu apa? Kantor urusan asmara atau agama. Kantor urusan asmara ya. Kita pengen santri mau putra maupun putri semuanya harus bersemangat menjadi pengusaha. Ya, yang money, modal, mindset, yang ketiga adalah market. Market ini harus jualannya nggak hanya ke tetangga, tetapi harus ikut online. Ini udah nggak bisa lagi kalau kita nggak tampil di online. Sehingga bagaimana kita bisa menyandingkan 3M tadi. Bukan 3 miliar tapi money, uang, mindset, dan market. Oke, ini yang ada dan saya kenapa sih pengalaman berikutnya, kenapa sih sering gagal sih usaha-usaha itu? Yang pertama adalah kurang pengalaman, karena pengen semangatnya aja. Tapi hari ini kita bisa belajar dari pengalaman pengusaha-pengusaha sukses. Yang kedua adalah kurang komitmen. Suka ya sudahlah kalau nggak laku usahanya pengen berubah. Yang berikutnya adalah yang sering itu adalah mencampur adukkan keuangan usaha.
usaha rumah dipakai untuk yang lain-lain jadinya nggak bisa kulakan. Dan yang berikutnya adalah yang sering terjadi ini adalah ini budaya kita yang mungkin juga atau di Indonesia yang berbeda dengan mohon maaf dari kalangan Chinese. Kalau di kalangan NU atau apapun kalau yang satunya sukses satunya pengen bikin yang sama. Sehingga yang terjadi saingan. Ya kalau tetangganya bikin toko sukses tetangganya bikin lagi. Enggak, jangan seperti itu. Harus kolaborasi. Ya, latah ikut-ikutan. Yang berikutnya adalah kurang strategi dan kurang pengetahuan. Ini yang saya rasa pengalaman-pengalaman yang sering kita gagal. Berikutnya adalah saya ingin mendorong bagaimana santri ini yang juga saya sering sampaikan waktu ngasih ceramah di Al-Hikam di Depok waktu wisuda santri, bagaimana santri itu harus punya mimpi, bisa beradaptasi dan bisa memantaskan diri, enggak hanya memantaskan diri menjadi pengusaha tapi menjadi sebuah profesional-profesional yang lain. Dan saya rasa mungkin saya pengen langsung aja ke slide nomor 19. Saya nggak akan banyak hal, bahwa sukses itu adalah campuran dari kesempatan, usaha dan keberuntungan. Anda keberuntungan saya rasa ini para santri dan punya Romo Kiai ini doanya itu langsung menembus ke langit. Saya rasa keberuntungannya ini sudah ada nih. Romo Kiai ini santri ini doanya bisa langsung tembus ke langit. Sehingga yang dibutuhkan adalah apa? Usaha keras Anda. Kesempatan sudah ada, kesempatan kita bisa belajar dari para pengusaha yang ada di sini. Pak Haji Purnomo ini kita bisa belajar, bisa membantu memberikan kesempatan. Tetapi yang dibutuhkan adalah usaha dari teman-teman sendiri, kerja keras. Ya. Sehingga faktor keberuntungannya nanti restunya para Romo Kiai ini saya rasa akan membuat Anda kalau di Jawa Timur itu ada yang Gus Ikdam saya ngomong dekengannya udah pusat. Nah, kalau Anda dekengannya udah Abah Kiai udah dekengan pusat. Sehingga yang perlu Anda lakukan adalah usaha. Usaha dan usaha. Enggak ada semuanya datang dari langit kalau Anda enggak usaha. Mungkin nanti perjalanan Pak Haji Purnomo dan teman-teman pengusaha yang lain saya rasa nggak bisa langsung 3M tadi, MM-an tadi. Pasti dari pelan-pelan. Ini yang mungkin saya pengen saya sampaikan dan yang berikutnya adalah saya pengen menyampaikan adalah Anda selalu melihat yang terlihat adalah Pak Haji Purnomo sekarang. Tapi Anda nggak melihat misalnya Pak Haji Purnomo ketika jadi khodim. Bagaimana bertakzim pada Romo Kiai, bagaimana kehidupan waktu itu. Ibaratnya Pak Haji Purnomo ini susahnya sudah habis. Sekarang tinggal enaknya. Nah, artinya jangan takut Anda berusaha. Kalau gagal nggak apa-apa. Saya juga sering ditolak, apalagi yang mungkin santri-santri yang cowok-cowok nih. Ditolak itu sering, saya udah ditolak berkali-kali. Waktu mau nyari istri gitu. Sehingga jadinya nyari istrinya pakai teknologi juga saya. Dapatnya di internet saya. Tapi alhamdulillah nggak tahu ternyata ponakannya Pak Yai Kikin dari Tebuireng. Ya dulunya sih belum ini, baru tahu ternyata. Gitu. Tapi saya pakai teknologi juga kan, nggak hanya bisnis yang pakai teknologi, nyari jodoh juga pakai teknologi ternyata. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan bahwa apa yang kita lihat sukses sekarang itu jangan yang sekarang aja, tetapi juga yang Anda perlu pelajari adalah perjalanannya seperti apa. Saya seperti teman-teman sama, bahasa Inggris saya itu didengkul. Oh, break dulu. Break dulu nggak Mas? Azan, break dulu. Izin break dulu ya. Apa?
Oke, mungkin terakhir dari saya, next paling akhir Mas, next. Mungkin ini ya, kalau teman-teman memang harus punya mimpi dan membangun mimpi. Ini selalu saya katakan bahwa punya mimpi itu gampang. Cukup tidur, ya. Karena orang punya mimpi kan hanya bisa kalau tidur kan. Tidur aja Anda bisa punya mimpi. Mimpi jadi pengusaha, mimpi kuliah di mana, tidur aja. Tapi kalau Anda pengen mengejar mimpi, sebelum itu Mas, ini keluarga aja, next. Sebelumnya Mas, oke. Tapi kalau Anda pengen mengejar mimpi, cukup bangun. Ya. Bangun aja kan, gimana kamu Anda mengejar kan kalau nggak bangun tidur. Tetapi yang pengen saya sampaikan adalah untuk mewujudkan mimpi, Anda harus bekerja keras, punya niat yang ikhlas, menggapai mimpi Anda. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.